Pak Abdul Halim, kalau dari pihak Bapak sebenarnya menilai penyaluran BLT ini seefektif apa untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi di desa? BLT Dana Desa merupakan salah satu penopang untuk pemulihan ekonomi di tingkat desa. Karena ada lagi satu program yang merupakan arahan Pak Presiden Jokowi, yaitu Padat Karya Tunai Desa. Padat Karya Tunai Desa ini juga memanfaatkan dana desa yang di dalam pekerjaannya tidak membutuhkan skill, karena padat karya tunai desa, dan justru harus melibatkan mereka dari kelompok setengah penganggur atau penganggur, mereka dari kelompok difabel, mereka dari perempuan kepala keluarga. Nah, mereka-mereka ini dilibatkan di dalam program padat karya tunai desa, baik yang bersifat infrastruktur produktif maupun padat karya tunai desa yang merupakan bersifat ekonomi produktif. Nah, sehingga dana desa ini untuk penopang pemulihan ekonomi nasional atau meningkatkan daya beli warga masyarakat itu ada dua. Pertama, ya BLT dana desa itu tadi, BLT bantuan langsung tunai. Yang kedua, padat karya tunai desa. Nah, dua-duanya ini berjalan secara simultan, sehingga harapannya adalah seluruh warga desa yang terdampak pada COVID-19, kemudian belum menerima jaring pengaman sosial dari APBN maupun APBD kabupaten maupun provinsi, harus di-cover oleh dana desa. Nah, dari sini kami menyatakan bahwa upaya untuk menopang pemulihan ekonomi nasional terkait dengan meningkatkan daya beli warga masyarakat melalui dana desa ini sudah cukup efektif. Masih ditambah lagi pemulihan ekonomi nasional tingkat desa, yaitu melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Dan ini terbukti efektif juga. Nyatanya di beberapa daerah ada desa-desa yang BUMDesnya menjadi bagus, menggeliat karena bisa memanfaatkan situasi jual beli melalui online dan seterusnya, sehingga melibatkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Nah, mereka yang kemarin menerima menjadi KPM BLT dana desa dimasukkan menjadi tenaga kerjanya BUMDes, akhirnya mereka mendapat penghasilan tetap bulanan di atas sesuai dengan UMK, dan kemudian karena kondisi seperti itu maka dia dikeluarkan dari keluarga penerima manfaat BLT dana desa. Ini kita temukan misalnya di Wonogiri, di Kalimantan Timur, dan di beberapa daerah yang BUMDesnya menggeliat bagus, justru terjadi pengurangan keluarga penerima manfaat karena mereka kemudian terlibat di dalam proses ekonomi. Dan ini menjadi satu komitmen dan momentum yang bagus akibat atau karena barokah dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tegas sekali dinyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum. Ini sekian tahun yang lalu sampai dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes bukan sebagai badan hukum, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan yang lebih leluasa dalam upaya meningkatkan ekonomi warga masyarakat desa. Nah, sekarang BUMDes sebagai badan hukum, sehingga dia bisa melakukan apa saja untuk pertumbuhan ekonomi di desa dan meningkatkan produktivitas warga masyarakat desa. Demikian, Mbak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.